Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kelas edukasi. Kali ini kita akan belajar PPKN kelas 11, bagian yang ketiga tentang Bhinneka Tunggal Ika, unit yang pertama dan yang kedua. Unit yang pertama adalah tentang kita dan masyarakat global. Dan unit yang kedua adalah tentang kolaborasi budaya. Sekarang kita masuk di semester yang kedua dan menggunakan kurikulum Merdeka. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, pastikan kalian menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tetap bisa mengikuti video pembelajaran terbaru dari channel kelas edukasi. Kita masuk di unit yang pertama, yaitu tentang kita dan masyarakat global. Dalam era globalisasi, kedudukan kita dalam masyarakat dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Era ini ditandai oleh kemajuan teknologi, penemuan baru, dan perkembangan di berbagai bidang. Kita sebagai manusia mendapatkan banyak keuntungan dari perkembangan ini, karena mempermudah berbagai aspek kehidupan kita. Batasan-batasan geografis tidak lagi menjadi penghalang, terutama dalam hal akses informasi, karena dimudahkan dengan kemajuan teknologi. Globalisasi juga mempengaruhi cara pandang manusia terhadap kehidupan dan nilai-nilai. Nilai norma dan pola hidup mengalami perubahan cepat dan menciptakan tatanan baru yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai yang telah dipegang selama puluhan tahun. Dalam menghadapi globalisasi, muncul perdebatan tentang bagaimana kita menyikapinya. Globalisasi beserta permasalahannya adalah kenyataan yang tidak dapat kita hindari dalam dinamika sejarah manusia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak dalam menghadapi problematika yang dihasilkan oleh fenomena ini. Globalisasi adalah proses masuknya unsur-unsur global ke dalam dunia kita. Faktor utama yang mendorongnya adalah perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi yang canggih. Teknologi yang semakin maju memudahkan transaksi ekonomi antar negara, pengiriman barang dan jasa, dan akses informasi. Nah, ini adalah hal kecil dari contoh era globalisasi saat ini. Karena hal inilah bisa memberikan dampak positif seperti pengembangan ilmu pengetahuan, hubungan antar warga negara dunia, dan kemudahan akses informasi. Namun, ada dampak negatif dari globalisasi. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan negara-negara industri maju dan pemilik modal untuk mendominasi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Kekuatan ekonomi besar mengekspansi bisnisnya di seluruh dunia, mengancam posisi ekonomi lokal. Dalam bidang budaya, kita menyaksikan hegemoni budaya konsumeristik dan pop culture yang mengancam budaya lokal dan tradisional. Konsumerisme, hedonisme, dan perubahan tata krama menjadi kenyataan dalam masyarakat yang berubah menjadi masyarakat industri. Dalam respons globalisasi, ada 3 kelompok dalam pembahasan kita kali ini. Yang pertama, kelompok rejeksionis menolak segala bentuk produk globalisasi dan menganggap budaya asing harus ditolak karena tidak sesuai dengan identitas bangsa. Kelompok yang kedua menerima tanpa filter semua aspek globalisasi. Sedangkan kelompok yang ketiga bersikap adaptif, memilih dan memilah produk globalisasi yang sesuai dengan nilai dan tradisi mereka sambil melakukan refleksi kritis terhadap dampaknya. Sebagai bangsa, kita turut membentuk identitas masyarakat dunia dengan berbagai nilai, tradisi, dan budaya kita. Di sisi lain, kita juga dipengaruhi oleh budaya dan nilai dari masyarakat dunia lainnya. Dalam era globalisasi, keberagaman budaya menjadi kekayaan yang berharga, dan peran kita adalah menjaga keunikan budaya kita sambil terbuka terhadap pengaruh positif dari budaya global.
Pembahasan selanjutnya kita masuk di unit yang kedua tentang kolaborasi budaya. Kolaborasi budaya memiliki banyak manfaat bagi bangsa Indonesia. Nah, beberapa manfaat utamanya adalah yang pertama, kolaborasi budaya. Hal ini membantu memperkuat identitas bangsa Indonesia sebagai negara multikultural. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk merasa bangga dengan keberagaman budaya yang dimiliki, sehingga membentuk identitas nasional yang kuat. Kemudian melalui kolaborasi budaya, masyarakat Indonesia dapat belajar dan menghargai berbagai aspek budaya yang berbeda. Ini menghasilkan pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekayaan budaya Indonesia. Selanjutnya yang kedua, pengurangan konflik. Kolaborasi budaya dapat membantu mengurangi potensi konflik antar masyarakat yang berbeda budaya. Dengan berinteraksi dan bekerja sama dalam kerangka budaya, orang dapat memahami persamaan dan perbedaan mereka dengan lebih baik, sehingga mengurangi prasangka dan konflik. Kolaborasi budaya membuka pintu untuk menggabungkan unsur-unsur budaya yang berbeda yang dapat memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam bidang seni, musik, kuliner, dan sektor lainnya. Melalui kolaborasi budaya ini, industri kreatif dan pariwisata dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk mengkolaborasikan keragaman budaya Indonesia dapat dilakukan dengan cara berikut. Bagian A, mengadakan acara budaya bersama. Maksudnya adalah mengorganisir acara-acara budaya yang melibatkan berbagai kelompok etnis seperti festival seni, pameran budaya, atau konser musik. Ini akan memungkinkan orang untuk berbagi kebudayaan mereka dengan orang lain dan memperkuat rasa persatuan. Yang B, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang budaya-budaya yang berbeda di Indonesia dapat diperkuat dalam kurikulum sekolah dan program-program pendidikan. Ini akan membantu siswa memahami dan menghargai keragaman budaya sejak dini. Selanjutnya, promosi budaya lokal. Mendukung dan mempromosikan budaya lokal melalui seni, kuliner, kerajinan, dan warisan budaya lainnya. Ini akan membantu mengenalkan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Kemudian, program pertukaran budaya. Mendorong program pertukaran budaya antara komunitas-komunitas yang berbeda. Ini dapat melibatkan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman budaya. Selanjutnya, tentang penggunaan media sosial dan teknologi. Memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk mempromosikan budaya dan kolaborasi budaya. Ini dapat menciptakan platform bagi individu dari berbagai latar belakang budaya untuk berinteraksi dan berbagi pengalaman. Oke teman-teman semuanya, demikian tadi materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, pelajaran PPKN. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang bisa difahami. Pastikan kalian semuanya tetap mengikuti channel ini agar kalian bisa mengikuti video pembelajaran terbaru dari channel Kelas Edukasi. Dan juga bagikan ke teman-teman kalian agar bisa belajar bersama dengan kita di channel ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.